dan tidak dalam kondisi bepergian, berarti disimpulkan orang seolah-olah itu dalam kondisi hujan. Terus tak kembalikan namanya teori mafhum muwafaqah. Apakah kita menyentuh batas masakkoh? Kan ngoten. Wong rata-rata di sini, coba saya bacakan aja nggih biar enak. Niki hadis dari sanad awal Ibnu Abbas. Jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri. Rasulullah pernah menjamak niki juga harus dikupas tuntas. Jamak niku mengumpulkan apa mengakhirkan? Karena di Sahih Muslim akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat mengakhirkan sholat zuhur menjelang asar. Jika berangkatnya Rasulullah itu sebelum tergelincir matahari alias sebelum waktu zuhur berarti kan Rasulullah mboten, andekan Rasulullah itu tukang menjamak nopo cara nih? Coba main logika dulu sebelum ke Abu Dawud. Andekan Rasulullah itu tukang menjamak sholat dan menganjurkan jamak sholat, ketika Rasulullah berangkat sebelum zuhur, piripun cara nih? Napa? Jam apa namanya? Takdim. Yang awalnya berakhir diajukan. Takdim itu kodama, didisikke. Dhuhur dengan asar disik pundi? Dhuhur. Lah, ini aja Rasulullah malah terbalik. Rasulullah enggak pernah langsung menjamak, tapi tetap nek nyampe tempat kok sik ngatasi waktunya zuhur, meskipun baru 1 rakaat zuhur, kok enggak disengaja. Nggih. Terus ternyata tiba waktu adzan asar tetap sah. Ngeten. Rasulullah pernah menjamak sholat baik dalam kondisi baina dhuhri wal asri, antara dhuhur dan asar, wal maghribi wal isai, maghrib dengan isya. Subuh mboten bisa dijamak nggih, keterlaluan. Jadi niku kan kategori perjalanan dhuhur asar. Hukum aslinya kan perjalanan. Kalau di sini syarat-syaratnya tadi memang niki ya inilah ngaji maraton itu dipakai 1 pertemuan apa 5 pertemuan kan ngoten. Ini sistem maraton, mangkin jenengan tanya mawon. Jadi bil Madinah, di Madinah. Nah niki kata kuncinya semua sepakat min ghairi khaifin wala matorin. Rasulullah pernah mengumpulkan menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah min ghairi khaifin, tidak dalam kondisi ketakutan, wala matorin, dan tidak dalam kondisi hujan. Di hadis yang lain min ghairi khaifin wala safarin, dan tidak dalam kondisi bepergian. Setelah Ibnu Abbas mengatakan demikian, jadi hadis itu kemarin sudah saya sampaikan, ada yang praktis temporal, ada yang normatif universal, kan? Setelah Ibnu Abbas merekam, fakila li Ibnu Abbas, sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, kira-kira pas ditanya niki umure pinten enai Ibnu Abbas? Umure tasih sedoso napa jangan-jangan masih 7 tahun Ibnu Abbas ini? Nggih, nek 7 tahun kan waktu bertemunya dengan Rasulullah volumenya, pokoknya Rasul meninggal Ibnu Abbas posisinya umur 13 tahun. Nggih. Ditanya, kenapa fakila li Ibnu Abbas? Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ma'aroda ila dalik. Ma'aroda apa sih sing dikersake ila dalik oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian itu, wahai Ibnu Abbas, di mana Rasulullah pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya? Apa jawabannya? Qala aroda, kula mboten ngurangi. Nggih. Qala dijawab oleh Ibnu Abbas, aroda alla yakhruja ummatahu, supaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai memberatkan, tidak sampai membuat umatnya berat. Niki sebuah keyword, kata kunci. Langsung pertanyaannya ke sini, tema kemarin. Menawi panjenengan sudah di masjid sholat maghrib, di tengah-tengah sholat maghrib hujan deras. Setelah tahiyat akhir maghrib selesai masih hujan.
Terus ada yang imamnya ngejak, monggo kita sholat jamak sekalian. Ngoten. Ngoten nggih? Setelah jamak malah di dalam kitab I'anatul Thalibin di tengah-tengah sholat isya kok terang, batal sholat isyanya. Ayo, tambah mumet kan garai. Ini sing tambah masako mikir, lo terang. Iya kan? Ngoten. Jadi terus ngeten. Taruhlah sampai tahiyat akhir isya hujannya belum terang, sah, memang sah. Apakah itu mengurangi masako? Lebih masako pun di ngoten dengan habis maghrib maca-maca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kok durung terang-terang yo, ila akhiri ayah turja'un, ganjarane gede mboten? Lagi lah kok enten. Jadi orang itu nggak mau membaca. Inilah namanya memahami hadis secara parsial atau mistik. Ini hadisnya dimasukkan dalam babul jam'i bainas sholataini fil hadori, bab tentang menjamak antara dua sholat ketika di rumah. Sing lebih ngeri malih niku Pak, pas di rumah kok malah buat SMS, Bapak Ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah grup majelis taklim WA. Kan majelis taklim sekarang berupa grup WA. Nggih. Ini karena hujan, marilah kita sholat di rumah karena ini masako. Masako gimana? Anane disuruh sholat di rumah, soalnya masjidnya tidak seindah dengan masjid sini. Zaman biyen Pak, nek hujan nggak rupa masjid, soalnya masih berupa pelepah daun. Lah buat apa bangun masjid api-api nek wis di tengah-tengah sholat maghrib, nggih? Hujan kok langsung diteruskan sa'i-sa'i sampai kula ngerti ki Mbak, bareng isya rampung, isaan wis rampung mulai kabeh dikunci pintunya. Pas waktu isya terang podo adzan, masjid kuno lampune dimatiin, dikunci. Istri saya yang tahu waktu itu cerita, lo nggak begini Pak, dijawab istri saya karena istri saya paling pernah mendengar ceramah saya gitu, nggak gini ceritanya. Akhirnya sekarang alhamdulillah nggak sidik-sidik menjamak. Jadi terus kata kunci di sini nih pada masako. Orang diperbolehkan menjamak sholat. Kok cepet banget sudah 15 menit. Ini baterainya banter itu. Orang diperbolehkan menjamak sholat itu Pak, jenengan harus memegang kaifat kata kunci masako, kecapean. Sehingga dari sini ada klasifikasi hadis, ada yang praktis temporal, ada yang normatif universal. Jangan-jangan hadis dari Ibnu Abbas ini hanya praktis temporal, waktu tempo dulu saja.